Apapun dosamu, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum, sekarang jam 7:30 pagi, senang banget, gak terlalu subuh berangkatnya. Saya mau ke Semarang untuk mengisi di Universitas Diponegoro kalau nggak salah, dan beberapa masjid. Hari ini sampai besok, jadi kita lihat kegiatan saya selama di jalan. Jadi umat Islam punya 4 bulan suci, 4 bulan mulia, yakni ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. 4 bulan ini disebut bulan suci karena tidak boleh terjadi pembunuhan atau peperangan dan tidak boleh berlaku zalim. Artinya, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa pada bulan suci, bulan mulia, bulan Muharram salah satunya ini, ketika dia buat dosa, dosanya lebih besar di hadapan Allah. Ketika dia berbuat baik, pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Muharram kita dianjurkan memperbanyak melakukan amal salih. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna. Teman-teman sekalian, sekarang saya sedang jalan menuju ke tempat ceramah yang kedua. Pada asar ini akan mengisi di daerah Boyolali. Jadi berbicara tentang hijrah nih, sebelum saya nyampe ke masjid berikutnya, saya mau kasih tahu teman-teman sekalian bahwa umat Islam ini memang punya tahun baru sendiri. Bahwa kita nggak ikut-ikutan orang lain. Tapi umat Islam dulu belum penanggalan tahun tuh belum ada teman-teman sekalian. Makanya umat Islam itu menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai nama tahun. Seperti Rasulullah kita tahu lahirnya tahun gajah, bukan tahun angka-angka seperti itu. Baru pada saat zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar merasa perlu agar orang Islam ini punya tahun yang ada angka-angkanya, karena susah kalau mengirim surat, urusan administrasi kalau nggak ada angka-angkanya susah. Jadi untuk penertiban administrasi lah supaya lebih baik, lebih tertib, sehingga harus ada tahun-tahunnya. Hingga dimusyawarahkan kira-kira gimana ya untuk dijadikan tahun itu, kita hitung berdasarkan apa. Dan Ali bin Abi Thalib mengusulkan tahun baru Hijriah itu diambil dari hijrahnya Rasul. Dan Rasul bukan hijrah di bulan Muharram, Rasul berhijrah Rabiul Awal. Tapi kemudian salah satu sahabat bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, gimana kalau Muharram dijadikan bulan pertama di 12 bulan pada penanggalan atau pada kalender hijriah ini, sebab bulan Muharram ini orang-orang baru usai beribadah haji, seperti itu. Jadi iman yang baru, diri yang baru, yang lebih dekat kepada Allah dijadikan sebagai bulan pertama. Dan bulan Muharram ini disebut bulan haram, bulan yang suci, bulan yang mulia, syahrullah, bulannya Allah. Karena di sini kita dianjurkan untuk banyak berbuat baik teman-teman sekalian. Jadi bulan Muharram ini seperti hari ini adalah 10 Muharram adalah puasa Asyura yang pahalanya adalah Allah hapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi itulah sekilas tentang tahun baru Hijriah. Sekarang kita menuju ke tempat berikutnya. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah,
Jangan kembalikan kami ke dalam kehidupan kami yang bodoh, yang tersesat, yang penuh dengan kejahiliahan di masa lalu ya Allah, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Orang bisa berubah karena apa? Karena ilmu, salah satunya. Dia bisa berhijrah karena dia punya ilmu. Dia datang majelis taklim, dia baca buku, dia dengar ceramah. Mungkin saja orang buat dosa karena jahil, karena bodoh, karena tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi orang bisa berhijrah karena ilmu, atau orang bisa berhijrah karena pergaulan. Di desanya ada pesantren, di desanya orang-orang baca Quran, dia berubah jadi solih, jadi solihah karena pergaulan. Rasul ingatkan, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya, barang siapa yang berteman dengan penjual pandai besi, maka akan kecipratan baunya atau apinya. Jadi kita tergantung agama teman kita. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Assalamualaikum Ibu. Teman-teman sekalian, sebelum saya ceramah di titik ketiga, saya kedatangan Mbak Nia. Beliau itu adalah seorang pengusaha sukses, Masya Allah. Jadi beliau bersama dengan saya, kita bekerja sama untuk menjual Quran-Quran ini yang penghasilannya diberikan kepada Maskanul Huffaz, membiayai anak-anak yatim duafa untuk menghafalkan Al-Quran seperti ini. Teman-teman beli ya di Maskanul Huffaz kreatif. Tuh, ini Instagramnya Tring yang gede, Tring. Nah, gitu. Nih, Quran-Qurannya lucu kan? Jadi kita semangat, terus kita bisa ada uangnya masukin ke sini atau catatan pengajian masukin sini gitu. Sampai kayak jinnya tuh kayak gini tuh, bagus kan? Terus kalau teman-teman yang suka tas-tas lucu-lucu yang kuat, saya juga pakai sih. Ini namanya tas Una. Tuh, bisa pesan di tas Una. Gambarnya lucu-lucu banget kan? Terus ini anti air loh teman-teman, sekarang kuat banget karena saya pakai. Saya tuh kalau jualan tidak berbohong. Ini adalah tas saya, tas Doraemon saya ini. Jadi saya pakai tas ini, tas Una. Ya, tas Una. Tring. Nah, gitu. Semua orang punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi, nggak boleh kita mengatakan, dia buruk, nggak boleh. Semua orang bisa berubah. Mungkin saja dia yang kau anggap buruk akhir hidupnya husnul khatimah. Mungkin kita yang menganggap diri kita soleh akhir hidupnya su'ul khatimah, mati buruk. Belum tentu orang yang kita anggap buruk di penilaian mata kita, belum tentu dia buruk. Bisa saja di tengah perjalanan Allah kasih hidayah padanya dia jadi orang yang lebih soleh daripada kita, teman-teman sekalian. Jadi bentuk kasih sayang Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah mengatakan, jangan berputus asa, apapun masa lalumu, apapun yang telah kau kerjakan, apapun dosamu, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Semoga berkah Bapak, karena insya Allah uang dari Bapak pun kita salurkan semua kepada penghafal Quran Pak. Anak-anak duafa yang tidak mampu, yatim piatu, insya Allah jadi pahala jariah Pak ya. Jadi alhamdulillah hari ini selesai ceramah di titik ketiga di Boyolali. Begitulah teman-teman sekalian, dalam tiap tempat ceramah tuh selalu beda-beda pengalamannya, dan malam ini memang sangat banjir air mata lah. Dan juga ada Pak Polisi tadi yang mengawal saya naik ke atas panggung, itu nangis teman-teman sekalian, sampai saya nggak tega ngelihatnya. Bapak kenapa, mau minta doa nggak sama jemaah? Enggak gitu. Selama 15 tahun pernikahan, mohon maaf bukannya di blur supaya menjaga privasi. Jadi selama 15 tahun pernikahan belum dikaruniai anak, beliau bertugas ke berbagai macam kota, akhirnya punya dapat anak angkat di situ. Itulah cara Allah ya, cara Allah nggak
punya anak dari rahim istrinya, tapi ada anak-anak lain yang membutuhkan orang tua. Dan seperti biasa ada santri yang ikut menemani dalam dakwah saya. Saya diikuti oleh Lita yang nangis terus menerus. Coba saya tanya Lita tuh nangisnya kenapa? Terharu karena orang menyumbang. Iya, semua orang pada menyumbangkan hartanya gitu, mikirin nasib para penghafal Quran yang Jadi gitu, memang selalu gitu. Kadang kalau santri-santri kan selama ini mungkin santri-santri nggak tahu bahwa ternyata yang membiayai mereka adalah para jemaah. Jadi biasanya kalau santri ikut saya ceramah, teman-teman sekalian, santri itu pasti nangis karena mereka bilang, ya Allah segitunya orang-orang bantu untuk para penghafal Quran. Sementara diri mereka sendiri yang donatur-donatur ini bukan orang-orang kaya, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mereka betul-betul memberikan uang mereka di jalan Allah sebagai tawasul kebaikannya. Ya adalah ya, biarkan dia bermuhasabah dan memikirkan apa yang terjadi selama 1 hari ini. Yang jelas besok kita akan melanjutkan ceramah lagi insyaallah. Jadi doakan supaya Allah luruskan niat ini insyaallah dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik insyaallah. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat pagi. Ini hari kedua di Jawa Tengah. Saya masih di Solo dan hari ini langsung menuju ke Semarang. Ya, ke Semarang karena kita mau ada tausiah di sini. Sampai jumpa di Semarang.